Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali belajar bersama dalam keadaan belajar dari rumah. Bapak harapkan semoga kita semua bisa menjaga kesehatan, senantiasa sehat walafiat, senantiasa bersemangat untuk belajar dan senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi seperti saat ini segera berakhir. Oke anak-anak sekalian, hari ini Bapak akan sedikit membahas tentang pecahan. Nah, Bapak ada sebuah kertas begini. Coba diamati. Ada berapa kolom di sini? Secara kolom yang besar satu, kemudian ada yang kedua, kemudian yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, kita lihat di sini ketujuh, kedelapan, kesembilan, 10. Nah, pertanyaan Bapak, apakah panjangnya ini sama? Panjangnya dari ujung ke ujung sama atau berbeda? Ya, sama. Oke, karena sama, maka kita cek satu-satu. Nah, kita lihat di sini anak-anak sekalian. Lihat di sini. Di sini pada bagian pertama, ini ada berapa kolom di sini? Ada berapa? Ada satu. Ada satu kolom. Oke. Nah, di sini ada satu kolom. Ukurannya dari ujung sini sampai ujung sini. Oke. Sekarang silakan dilihat pada bagian yang kedua. Panjangnya sama ya. Panjangnya dari kiri ke kanan sama dengan yang di atasnya yang satu, tetapi di sini Bapak buat tengah-tengahnya ukurannya sama besar kalau dilipat. Misalkan Bapak akan lipat, lihat sama besarnya. Nah, kalau digunting, kalau Bapak gunting ukurannya juga sama. Nah, kalau Bapak gunting begini, kalian bisa coba untuk membuatnya di rumah. Kita coba gunting ya. Kita coba gunting. Nah, coba Bapak akan gunting, apakah sama panjangnya atau tidak? Oke, coba dilihat bagian tengah. Nah, ini panjangnya sama antara yang pertama dengan yang kedua. Coba kita lihat. Kalau yang keduanya Bapak gunting atau kemudian Bapak lipat, sama tidak panjangnya? Sama, betul? Nah, anggap saja ini sebuah kotaknya. Ini ada berapa kotak di sini? Coba dilihat dari sini ke sini ada berapa? Di sini ada satu kotak, betul? Di sebelah sini ada satu kotak, betul? Nah, bagian ini semuanya ada berapa ini? Ada 2. Jadi 1 dari 2 bagian. Nah, 1 dari 2 bagian.
Jadi kalau begini 1, yang ini 1 dari 2 bagian atau setengahnya. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Sekarang ada berapa kotak di sini? Ada 1, ada 2, ada 3. Kita tulis saja 1 kotak, 1 kotak, 1 kotak. Sekarang di sini ada berapa bagian ini? Ternyata ada 3. Jadi 1/3. 1/3, 1/3. Nah, ini juga sama. 1, 1, ada 1 semua di sini kan? 1 kotak. Nah, sekarang kita lihat. Ada berapa bagian? Oh, ternyata ada 1, 2, 3, 4. Jadi 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Yang di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada berapa? 5. 5. Ini ada 1, 1, 1, 1, 1 dan seterusnya. Oke, sekarang Bapak akan gunting. Oke, sebelumnya Bapak tambahkan dulu. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini 1/6. Sekarang Bapak akan gunting bagian-bagian kecilnya saja. Bapak akan gunting bagian kecilnya. Nah, Bapak akan gunting. Bapak akan gunting bagian kecil. Kita akan lihat bersama-sama. Kita akan lihat. Nanti kalau kalian lakukan ini di rumah, ingat ukurannya harus sama. Nah, dilihat nih, sama tidak? Sama kan? Yang ke sini juga sama. Yang di sini sama. Ini sama juga. Yang ini sama. Jadi ingat harus sama besarnya, sama panjangnya. Nah, ini Bapak gunting. Oke, kita lihat. Nah, kita akan gunting. Oke, lihat. Oke, akan gunting. Nah, kita gunting sebentar. Kalian boleh lakukan di rumah ya. Kita gunting seperti ini. Nah, kalian boleh lakukan di rumah. Kalian buat memanjang boleh, kalian buat model lingkaran boleh, kemudian kalian buat bentuk-bentuk yang lain juga boleh. Tapi ingat, kita harus membuatnya dengan ukuran yang sama. Jadi jangan yang lebih besar, ada bagian tertentu lebih besar, bagian yang lain lebih besar. Nah, itu artinya tidak seimbang. Jadi ingat, kita harus buat secara sama ukurannya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kita akan gunting. Oke. Nah, nih. Ini 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. Nah, 1/2 belum. Bapak akan gunting 1/2 dulu. 1/2. Oke, kita gunting.
Oke. Nah, 1/2 dan 1. Bapak gunting. Lihat di sini. Kalian boleh lakukan di rumah untuk membandingkan. Nah, kita lihat di sini ya. Oke. Sebentar lagi. Kita lihat. Nah, sebentar lagi kita lihat di sini. Kalian boleh lakukan di rumah, ambil kertas bekas atau apapun, boleh begitu. Kita lipat atau kita ukur sama besar dan sama panjang. Waalaikumsalam. Oke, sudah dilihat. Nah, coba diamati dengan seksama. Di sini, lihat di sini. Nah, lihat. 1 yang ini setengahnya atau 1/2, ini 1/3-nya, ini 1/4-nya, 1/5, 1/6. Nah, kalau Bapak potong yang lain makin panjang lagi. Kita lihat sekarang. Semakin besar pembilangnya, coba lihat. Bagian atas, misalkan Bapak A per B. Nah, lihat. Semakin besar. Nah, yang ini disebut pembilang. Yang ini disebut penyebut. Lihat, pembilangnya sama atau tidak? Iya, sama. Sekarang penyebutnya berbeda atau sama? Berbeda kan? Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Lah, ini kenapa tidak ditulis, Pak? Ini sebenarnya sama juga. 1/1. Kenapa? Karena hanya 1 bagian. Nah, kalau ini 2 bagian tadi, yang ini 3 bagian. Lihat sekarang. Semakin besar penyebut, maka semakin kecil ukurannya. Oke. Nah, coba dilihat. Sekarang kita bandingkan. 1/2 dengan 1/3. Lebih besar yang mana ya? Kalau kita lihat begini. Coba lihat. Bapak tulis di sini. 1/2 itu lebih besar atau lebih kecil dari 1/3? Kalau kita lihat dari gini, coba nih, 1/3, 1/2, yang mana yang lebih besar? 1/2, artinya lebih besar. Nah, sekarang 1/2 dengan 1/, atau Bapak tambah lagi lah, 1/2 dengan, di sini Bapak gunting lagi. Bapak gunting lagi di sini. Gunting. Ntar Bapak tambah ya. Coba lihat di sini. Nah, coba kita lihat. Perhatikan garis pinggirnya ya. Perhatikan garis pinggir. Kita lihat di sini. Oke. Coba lihat. Sekarang ini ada berapa 1/4-nya? 1, ada 2. Jadi 2 dari 4 bagian. 2/4. Sekarang 1/2, kalau kita ambil 1/4, 1/2 dengan 1/4,
dengan 1/4. Lihat. Mana yang lebih besar? 1/2. Kalau kita lihat di sini. Betul? Nah, sekarang kalau 1/2 dengan 2/4, 1/2 dengan 2/4, coba dilihat. Sama atau berbeda? Lihat. Ada 1, ada 2 bagian. Coba, ada 2. Oke. Sama atau tidak? Iya, sama. Nah, sama dengan. Jadi, kita bisa membandingkan pecahan itu dengan cara yang sederhana. Seperti ini. Lihat, 1/2. Sekarang, kalau Bapak bandingkan 1/2 dengan 3/4. 1, 2, 3/4. 1/2 dengan 3/4. Mana yang lebih besar? Coba dilihat. Otomatis yang lebih besar 3/4. Nah, kalau lebih besar artinya lebih besar. Nah, atau 1/2 lebih kecil dari 3/4. Nah, seperti itu. Itu kita akan membandingkan pecahan. Jadi anak-anak sekalian, semakin besar penyebutnya, ya, penyebut itu yang ada di bawah, maka semakin kecil nilainya. Nah, kalian bisa buktikan seperti ini. Nah, sekarang kalian akan Bapak kasih tugas. Kalian silahkan lakukan. Tapi sebelum kalian mengerjakan tugas itu, jangan lupa kalian siapkan dulu seperti ini biar kita bisa praktek. Siapkan dulu. Nah, garis. Ingat ukurannya sama semua di sini. Ukurannya sama, cuman nanti bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi ini 1/7. Ingat 7 bagian yang sama besar. Nih, sama besar bagiannya. Boleh diukur pakai penggaris. Boleh diukur pakai tali. Nah, bebas. Yang penting ukurannya sama. Lihat di sini. Misalkan ini 4 cm, 4,5 cm. Yang di sini Bapak bagi juga. Nah, sama juga 4,5 cm. Nah, seperti itu. Yang di sini sama juga 4,5 cm. Jadi silahkan dibuat di rumah. Silahkan dibuat di rumah. Nah, kita akan bandingkan. Tugasnya adalah, tugasnya Bapak akan tuliskan di sini. Kalian menggunakan seperti ini, kalian buat. Kemudian kalian bandingkan mana yang lebih besar. 3. Bapak kasih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Bapak buat 5 soal. Ya. 1, 3/5 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 2/3. Nomor 2, 4/8 dengan 3/6. Nomor 3, 7/10 dengan 5/7. Kemudian 1/2 dengan 4/8 dan 3/4 dengan 7/8. Ya. Kalian lakukan pengamatan dengan praktek seperti ini. Ya. Kalian buat potongan seperti yang Bapak tadi contohkan. Kemudian kalian bandingkan. Oh, ternyata lebih besar. Maka tulis lebih besar. Nah, kalau ada yang lupa, Pak, bagaimana sih nulis lambang lebih besar? Ingat, lebih besar. Huruf B kan? Besar itu kan B, E, S, A, R. Ibaratkan saja B. Kurang lebih seperti ini. Lebih kecil, huruf kecil. Kan huruf K kan? Lihat di sininya. Nah, K. Ibaratnya seperti itu. Jadi lebih besar tandanya begini, lebih kecil tandanya
begini. Nah, kalian ibaratkan saja dikasih garis di sini. B besar, K kecil. Kalau sama kan? Sama. Oke, demikian anak-anak sekalian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar tatap muka di kelas kembali. Dan jangan lupa senantiasa jaga kesehatan, kemudian bantu orang tua di rumah, plus senantiasa belajar di rumah. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.